Selamat pagi teman-teman Musafir Rock and Roll. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Beberapa hari ini saya sedang kurang sehat. Jadi mohon maaf jika suara saya terdengar bindeng. Lagi-lagi saya ingin membahas tentang visa Amerika ya. Banyak cerita yang kita bikin takjub terkait masalah visa tersebut. Ada yang dengan gampang ya orang-orang mendapatkan visa, namun ada juga orang yang sudah beberapa kali mengapply visa namun tetap gagal. Saya coba cerita dari salah satu kenalan saya. Dia terlebih dahulu mengapply visa beberapa hari sebelum saya mengapply visa. Saat itu eh, dia mengapply visa ke Kedubes Amerika yang di Jakarta. Ketika kita melakukan interview, kita diwajibkan membawa berkas-berkas pendukung, berkas-berkas seperti KTP, paspor, bukti pembayaran DS160, pas foto, dan lain sebagainya. Teman saya ini cukup unik nih ceritanya nih. Dia tidak membawa pas foto alias lupa. Lantas, eh, bagaimana nasib beliau? Ternyata dia berhasil mendapatkan visa. Saya cukup kaget juga ya, bagaimana kok dia bisa mendapatkan visa ternyata. Padahal dia tidak membawa pas foto. Dia bilang eh, fotonya diambil dari DS160 yang di-apply. Jadi saat kita mengapply DS160, kita menyertakan pas foto kita. Saya pikir teman saya ini cukup beruntung ya, karena ya saya pikir itu file yang sangat penting untuk dibawa gitu, berkas-berkas penting yang sangat dibawa. Namun beliau lupa, tapi beliau bujur, beliau tetap berhasil mendapatkan visa Amerika. Cerita lainnya itu dari salah seorang teman saya juga. Saat itu dia mengapply visa bertiga, dia, ibunya, dan tantenya yang seorang dokter. Teman saya ini uh, seorang graphic designer yang tidak bekerja selama setahun. Jadi saat dia mengapply visa itu, dia sudah tidak bekerja selama setahun. Ibunya bekerja di sebuah perusahaan, sedangkan tantenya seperti saya bilang tadi adalah seorang dokter. Saat mengapply visa Amerika, teman saya itu berhasil, begitu juga dengan ibunya, sementara tantenya gagal alias tidak di-approve. Ada lagi cerita yang lucu lainnya. Saya pernah cerita masalah ini. Seorang bapak dan anaknya mengapply visa Amerika untuk mengunjungi keluarga yang ada di Amerika, anak si bapak tersebut. Saat kita mengapply visa, tentunya ketika rombongan hanya salah satu bapak atau si anak. Gitu. Saya sendiri tidak tahu apakah anaknya atau si bapaknya yang maju. Yang jelas, si bapak berhasil mendapatkan visa Amerika, sementara anaknya tidak berhasil. Padahal mereka satu keluarga. Uh, ada lagi cerita dari uh, kenalan saya, teman traveling saya. Dia sudah traveling ke banyak negara. Kalau ke Eropa mungkin sudah 2 kali ya. Pernah ke Korea, Asia Tenggara, bahkan sampai ke Afrika. Saat dia mengapply visa, saat dia interview maksud saya, saat berada di depan loket interview, biasanya kan kita ditanya apa kabar, selamat pagi, dan lain sebagainya. Saat itu teman saya sebelum mendapatkan pertanyaan apa kabar, dia langsung mendapatkan kertas pink alias ditolak. Lagi-lagi cerita lainnya, uh, ada lagi cerita seorang teman, lagi-lagi seorang teman yang punya tabungan lumayan banyak. Saat itu dia bilang sudah di atas 100 juta. Dia baru pulang dari Malaysia. Saat interview dia sebulan yang lalu dia berada di Malaysia. Berarti dia sudah punya satu cap paspor dari negara Malaysia. Saat itu dia ditanya mau kemana saja dan dia bisa menjelaskan bahwa di New York nanti dia pengen ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Bahkan penginapan yang dia booking pun dia sudah bisa menjelaskan bahwa dia menginap di sini berapa lama, alamatnya ini, kode pos ini. Namun dia gagal mendapatkan visa Amerika.
Atau ada cerita lainnya dari salah seorang kenalan, dia berasal dari Kalimantan, dia mempunyai kebun kelapa sawit yang sangat luas, ekonominya pun sangat-sangat bagus. Saat mengapply visa Amerika, dia membawa surat kepemilikan kebun tersebut, surat tanah, surat rumah, dan lain-lain. Dan dia juga gagal mendapatkan visa Amerika. Seperti saya bilang, mendapatkan visa Amerika ini susah-susah gampang. Ada yang hanya sekali langsung dapat, ada yang beberapa kali pun tidak kunjung dapat. Apakah profesi itu berpengaruh? Saya yakin iya, profesi sangat berpengaruh. Tapi ternyata seorang dokter pun gagal mendapatkan visa Amerika. Ini sungguh satu yang di luar nalar ya. Ya kalau dibilang profesi dan keuangan itu berpengaruh. Tapi ya ternyata seorang Raffi Ahmad yang kaya raya pun pernah gagal mendapatkan visa Amerika. Jadi kalau menurut saya yang diperlukan dalam mendapatkan visa Amerika ini adalah faktor keberuntungan. Anda membutuhkan 99% faktor keberuntungan dan hanya 1% skill. Kenapa saya bilang hanya 1% skill? Karena yang ditanya ya biodata kalian sendiri. Kalian pernah kerja di mana? Kalian job desk kalian apa? Kalian dalam kurun 5 tahun terakhir itu sudah berkunjung ke negara mana saja? Kalian menuju Amerikanya, menuju state mana? Berapa lama? Penginapan kalian di mana? Dan itu menurut saya pertanyaan sangat gampang. Tapi untuk mendapatkan faktor keberuntungan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Mungkin saja petugas interviewnya saat itu moodnya tidak baik, sedang ada masalah keluarga, ada masalah dengan pacar, dan lain sebagainya, sehingga mempengaruhi Anda untuk mendapatkan visa Amerika. Bisa jadi kan? Jadi kalau menurut saya, lagi-lagi faktor keberuntungan itu sangat besar. Tidak ada salahnya untuk berdoa sebelum memulai visa tersebut. Oke teman-teman, semoga kalian berhasil mendapatkan visa Amerika, dilancarkan pertanyaannya, dilancarkan saat menjawab pertanyaan, dilancarkan mendapatkan kertas putih, dan dilancarkan pula saat melewati border Amerika. Oke teman-teman, Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Salam dari Musafir Rock and Roll.